Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. As'aluka mujibatika rahmatika wa azima maghfiratika wa minimatan fil birin wassalamatan fil ismin wa la ta'idatan fil tarkahu ta'anan la fasyitahu wa la hajatan illa wa hakimin wa la hajatan illa wa hakimin wa la hajatan illa wa hakimin. Mudah-mudahan hajat-hajat kita, cita-cita kita, harapan kita semua di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini kita bisa jumpa di masjid ini, di masjid sekolah SD IT, SMP IT, semua IT Ruhama Depok ya. Terima kasih banyak undangannya dari para ustadz yang di sini, ada Ustadz Rafi juga. Terima kasih telah mengundang saya di Ruhama Depok ini. Dan tentunya salawat salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita dari Muhammad SAW. Dan seluruh yang ada di sini telah mendapatkan sempat lagi besar Muhammad SAW. Amin. Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Saya mengucapkan mohon maaf ya, karena pagi ini saya harus hadir dulu di pemakaman land producer film Ketika Cinta Berkasih Pak Dhani Sapawi yang kemarin wafat hari Jumat jam 12.15. Mohon doanya untuk Bapak Dhani Sapawi, land producer film Ketika Cinta Berkasih, semoga amal ibadah diterima oleh Allah ya. Amin. Kesalahannya ya, baik yang sengaja maupun yang tidak, dosa-dosanya, kecelakannya diampuni oleh Allah. Dan semoga ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini juga banyak ustadz yang hadir ya. Tadi waktu saya datang ke sini lagi kajian sebuah kitab ya ustadz ya. Kalau dalam adabnya di pesantren itu kalau ada pergantian yang ngajar itu atau yang ngisi acara, yang ngajar sebelumnya itu diumpetin dulu biasanya ya, sampai selesai gitu ya, baru gantian gitu ya. Tadi saya mau itu jemput ustadz saya ya, dibawa ke sini gitu, terus ibunya udah bingung tuh nengok-nengok gitu. Apa deh tante? Ya, ternyata alhamdulillah banyak juga yang di sini ya, dan ini sifatnya santai saja ya, gitu ya. Karena saya lihat banyak yang seusia saya juga di sini sepantaran ya, mas-mas, mbak-mbak ya, tante-tante semuanya, bapak ibu ya. Dan sifatnya sharing saja ya. Karena saya diundang oleh Ustadz Rafi ini juga istilahnya bagian dari keluarga besar Ketika Cinta Berkasih. Mana orangnya? Tadi ada di sini. Mana? Lagi ada acara lagi acara. Beliau juga tadi ke rumahnya Pak Dhani Sapawi, tapi beliau pamit nggak sampai ke pemakaman Ustadz Rafi tadi juga nggak apa-apa. Saya sampai akhir. Dan dalam kesempatan ini saya izin sharing ya di kajian kita di masjid ini, masjid sekolah Ruhama Depok. Terus kemudian tadi saya mukadimah ya, di awal itu saya selalu menggunakan mukadimah itu ya, misalnya doa tersebut, karena kata guru saya, ketika kamu punya amalan yang baik dan kamu merasa itu berhasil, amalan itu sampaikan kepada orang-orang lain ya. Ya. Jadi saya merasa mukadimah itu adalah doa yang sering saya panjatkan ketika saya merantau di Jakarta ya. Dan ternyata bahasanya anak sekarang tuh it works ya. Ini bekerja ya. Orang masing-masing di sini mempunyai amalan sesuai kesanggupannya, betul. Ada yang sanggup sholat tahajud ya, tapi nggak sanggup puasa sunat. Ada yang sanggup puasa sunat tapi nggak sanggup puasa tahajud. Kita sama-sama saling menghargai. Jarang banget yang semuanya. Saya bilang jarang banget. Mungkin kita pernah semuanya. Ya. Iman yazidu anfus gitu ya. Iman itu naik turun. Ya. Kita pernah mungkin lagi top-topnya level kita, keimanan kita. Ya. Mungkin lagi top-topnya kita pernah semuanya iya, tapi secara istiqomah mungkin ada salah satu amalan yang sering kita jaga, itu istiqomah. Ada yang istilah untuk tambahan sepatu. Ya silakan masing-masing. Semoga
Kalau kata para ulama, saya dulu di pesantren kakek saya, di sini bapaknya besar, mohon maaf tidak ada maksud menggurui. Istiqomah itu tajamnya seperti ujung pedang, ya. Bayangkan, lebih tajam sekali. Bukan satu hari kita baca Al-Quran banyak, itu juga bagus ya, luar biasa kalau bisa istiqomah ya. Saya setuju, Masya Allah, di malam hari dibaca itu luar biasa banget ya. Manusia kuliah ya, seperti itu ya. Insya Allah ya, saya belajar beliau. Nah, terus tapi ada amal istiqomah. Baca Al-Quran tiap hari, tiap malam itu istiqomah. Insya Allah menyelamatkan kita di akhirat ya. Dia berpisah di akhirnya. Sesanggupnya ya. Saya berjuang di Jakarta usia 14 tahun, sudah berjuang di Jakarta, merantau. Apa itu, saya di Jawa Timur, di Bangil ya. Lulus SMP saya ke Jakarta usia 14 tahun, tinggal sama kakak sepupu saya. Ya, usia 14 tahun saya merantau di Jakarta, dan itu membuat saya survive dan tough gitu. Karena sepupu saya ini aktivis organisasi Jakarta. Saya pulang sekolah sore, beliau bekerja. Beliau mulai tengah malam. Saya berangkat pagi, beliau masih di rumah. Jarang ketemu. Saya kayak kos sendiri. Saya hanya menyampaikan izin. Ya. Banyak yang bertanya, Mas Willy, kunci resepnya sukses seperti apa? Saya karena melihat ini banyak mungkin seusia saya, gitu kan. Apa itu ada pada saya? Saya kelahiran 89. Jadi sifatnya sharing ya di sini. Dan izin menyampaikan saya adalah aktor berdakwah. Ya, saya tulis di Instagram aktor berdakwah. Aktor berdakwah itu saya mempunyai prinsip, tidak semua sinetron film saya ambil. Kalau tidak Islami saya tolak. Tidak mendidik saya tolak. Setiap ada tawaran sutradara dan produser nawarin saya iklan, film maupun sinetron, saya selalu menyampaikan dua syarat. Yang pertama, saya tidak mau berada dengan pegangan tangan, pelukan atau ciuman. Dari usia 19 tahun, saya punya prinsip itu. Mau dipasangin dengan lawan main artis perempuan siapapun, saya tolak. Ya. Itulah. Yang kedua, saya cek dulu skenario Islami atau tidak. Kalau tidak Islami, saya tolak. Ya. Jadi saya mau punya prinsip ini. Banyak orang yang nanya, kapan Mas Rudy main sinetron lagi, kapan main film lagi? Alhamdulillah, tawaran pekerjaan itu selalu ada. Sampai di tahun ini, tahun 2025. Dulu Om Deddy Miswar ketika syuting sama saya, pulang dari Mesir, terus syuting di Magelang, ya. Lewat ceritanya, jadi Dewi ya, pesantren. Syuting dengan saya, beliau menyampaikan, Willy, karir kamu ini bagus atau tidaknya itu dilihat setelah 5 tahun film kamu ini tayang. Kalau film kamu tayang sebentar lagi, ya, bombastis ini film, pasti kamu terkenal, pasti kamu sukses. Tapi lihat setelah 5 tahun, apakah kamu masih masuk TV ya? Apakah kamu masih main sinetron? Apakah kamu masih main film? Oh gitu, oh iya. Banyak artis yang setahun terkenal habis itu 2 tahun terkenal hilang, terus itu nggak ada lagi, ya. Atau bentar doang hilang, cepat terkenal, cepat hilang, cepat makan, cepat busuk, banyak. Waktu itu saya dengar itu, oh gitu ya, iya. Ya, kamu harus jaga itu. Alhamdulillah dari 2008 saya berkarir main film sampai 2025 masih main film lebar, ya. Gitu, alhamdulillah. Berarti terbukti atau Deddy Miswar itu 5 tahun berarti 2008 film tayang 2009, syutingnya 2008 film ketika saya dapat tasbih di Mesir dan di Indonesia. Kalau 2013 berarti udah 5 tahun ya. Alhamdulillah saya masih main film sampai 2025. Alhamdulillah. Karena ya ini termasuk keberkahan dari doa ibu bapak saya, dari yang membahagiakan ibu bapak saya, dan doa dari guru-guru saya. Alhamdulillah. Kemudian di tahun 2025 ini ada 7 tawaran film layar lebar kepada saya. Ya. Baru beberapa minggu lalu ada yang saya tolak tawaran tersebut. Saya ditawarin main film horor. Main film horor sebagai pemeran pendukung full adegan saya, scene saya dipadetin 2 minggu 1 hari ini.
syuting di luar Jakarta, ya salah satu kota di Jawa Tengah. Honornya puluhan juta. Saya bilang, saya selama ini tidak pernah main film horor, saya bilang. Nah, orang PH-nya bilang, bisa jadi ini yang pertama. Saya bilang, saya datang ke sini itu sebagai salah satu ucapan terima kasih, saya ditawari, tapi saya nggak pernah main film horor, saya selalu menolak film horor, gitu ya. Akhirnya saya bilang semoga bisa kerjasama di next project ya, project yang cocok gitu, saya bilang seperti itu ya. Jadi saya tolak. Gitu ya. Dan ada yang terbaru banget yang saya alami ini, masya Allah luar biasa banget ini ya. Yaitu biasanya saya menolaknya sebelum syuting. Kayak tadi tuh film horor ya, udah banyak sinetron film yang saya tolak itu sebelum syuting. Ketika negosiasi, ketika membicarakan kontrak, ketika membicarakan honor, ini sudah di lokasi syuting. Gitu. Ceritanya ini sangat dramatis sekali, ini masya Allah luar biasa nih pengalaman hidup buat saya yang luar biasa banget ya, sampai hari ini. Yaitu saya ditawari dari casting manajernya, salah satu PH. Helm ya, casting manajernya juga dari saya. Mas ini masih berkenan main film lebar? Saya bilang iya boleh. Judulnya apa? Casting manajernya menyebutkan judulnya menggunakan kosakata bahasa Arab. Beliau menyebutkan judul tersebut menggunakan kosakata bahasa Arab. Saya kira film drama Islami juga ya. Ya udah gitu ya. Akhirnya saya terima negosiasi honor. Saya minta naik honor 90%. Karena biasanya PH-PH yang pengen saya main di film mereka tuh biasanya memang karena pengen banget saya main di film tersebut ya. Salah satunya film horor yang beberapa minggu saya tolak itu ngomong di film kami sebelumnya itu ada pemain gitu, ketika baca ayat amburadul tajwidnya sampai kita cancel ganti orang. Iya. Ya, dan menyampaikan gitu kan, bahwa bertanggung jawabannya nanti gimana kalau tayang di bioskop gitu kan. Menyampaikan ayat melawan setan tapi tajwidnya amburadul gitu kan, makhrajnya amburadul gitu kan. Tadi kritik orang, akhirnya sampai ganti orang. Nah, yang mereka cari aktor yang bisa ngaji, ya, terus yang bisa acting juga, nah gitu kan. Istilahnya harus nyari aktor yang bisa ngaji, aktor yang bisa acting juga. Bukan hanya ngaji, bukan hanya acting, tapi dua-duanya. Bisa ngaji tapi nggak bisa acting juga nggak bagus nanti filmnya. Bisa acting nggak bisa ngaji, gitu kan? Ya sama, harus dua-duanya. Jadi kalau nyari yang ustadz yang aktor juga gitu, ya saya gitu kan. Jadi saya biasanya nego, gitu kan. Ada film pendidikan sampai saya nego sampai ya 95% bahkan 100% waktu itu saya di ACC, gitu ya. Waktu itu ada syuting film pendidikan, syutingnya di Gunung Kidul sama Oxford University ya. Saya lagi syuting sinetron. Syuting saya berapa hari saya bilang? Oh, syutingnya Mas Widi estimasi 4 hari. Oke. Saya 1 hari bisa syuting 2 episode, menurut saya sekian dikali 4. Gimana? Mau gantiin? Baik, kami sampaikan ke sutradara dan produser. Ya sih. Karena memang hanya saya katanya. Udah dicoba yang ustadz di TV gitu kan, tapi nggak bisa actingnya. Yang bisa acting tapi nggak bisa ngaji. Ini salah satunya Mas Widi nih. Akhirnya mereka ngomong gitu, ya udah saya minta nego honor dong. Akhirnya nego sampai ya sampai 100%, bahkan lebih ya. Gitu. Saya masih ingat banget. 300% lah ibaratnya, karena saya lagi syuting sinetron, honor saya diganti main sinetron dengan main film tersebut. Ya udah. Akhirnya saya mau syutingnya di Gunung Kidul sama Oxford. Nah, ini 2025 dan tadi saya cerita ini pengalaman yang luar biasa banget, tambahan buat saya salah satu pengalaman ini, yaitu saya nolaknya sudah di lokasi syuting. Ceritanya dramatis banget. Tadi saya ditelepon oleh casting manajernya, Mas ini berkenan dan film lebar, masih berkenan. Saya bilang iya boleh. Terus saya tanya judulnya apa? Dia mengatakan judulnya menggunakan kosakata besar. Filmnya lagi ramai juga di bioskop. Nah, film apa tuh? Silakan dicari. Terus kemudian negosiasi honor sampai 90%. Biasa sih. Saya datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Ya.
Di lokasi syuting jam 4 sore saya bawa baju beberapa, dan yang video lebih mantap adalah baju kesayangan saya. Ya, alhamdulillah saya pakai baju kesayangan saya. Terus saya di make up, oleh di make up saya udah clip on. Ketika mau take, udah mau take nih, lampu sudah ready, ya, lampu sudah nyala, set udah ready, kamera udah ready. Ketika mau syuting, mau take, saya ditelepon oleh orang terdekat saya. Serius, syuting di film itu sholat istimewa dulu. Loh, kenapa? Ini udah mau take, ini udah mau syuting dari dulu di set. Aku udah pakai baju setku, udah pakai makeup, udah pakai clip on. Gimana ini? Terus orang terdekat saya mengatakan, iya itu terusannya film sebelumnya yang judulnya titik-titik, ada titik-titik yang banyak dikritik masyarakat, yang banyak adegan tidak sesuai syariat. Akhirnya saya merasa, ya Allah, alhamdulillah, saya merasa terselamatkan oleh informasi orang terdekat saya. Ibarat kata saya di ujung jurang, mau jatuh, mau nyemplung, saya ditarik tangan saya oleh orang terdekat saya duduk, dirangkul, diselamatkan. Saya dibantu oleh orang terdekat saya agar saya nyemplung juga. Alhamdulillah, saya ditarik, dirangkul, tangan saya dipeluk oleh orang terdekat saya. Jadi saya dipeluk oleh orang terdekat saya. Ya. Jadi saya rasa terselamatkan betul dari informasi orang terdekat saya. Dan saya dirangkul, ditarik, jadi saya dipeluk oleh orang terdekat saya. Alhamdulillah. Akhirnya saya sampaikan kepada casting manajernya dan sutradara, saya menolak. Nah di film tersebut saya bilang saya mau pulang. Saya bilang saya minta terima kasih, tapi ini mohon maaf tidak sesuai dengan perjuangan saya selama ini. Saya banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga Islami, terutama amanah keluarga saya. Saya jadi pemimpin Islami, kakek saya kiai, punya pesantren, keluarga besar saya, keluarga besar pesantren. Dan saudara mengatakan, kan adegannya Mas Ruli ini aman di musola kantor. Iya, saya bilang adegan saya aman, tapi adegan yang lainnya nanti tidak sesuai syariat agama, adegan yang lainnya vulgar gitu. Saya bilang ke sutradaranya, kalau Anda membuat adegan vulgar gimana, diam aja gitu kan, misalnya. Ya udah gitu kan, akhirnya saya pulang. Dan nanti orang, efeknya kalau misalnya saya main di film tersebut, ya orang nonton karena ada Hori ini pemain film Ketika Cinta Bertasbih mau nonton kan? Atau fans Ketika Cinta Bertasbih, fans Mas Azam ini mau nonton. Nah, ternyata pas nonton di bioskop, astagfirullahaladzim gitu ya. Terus pas adegan saya aman gitu, adegan yang lainnya tadi tutup mata gitu ya, jangan sampai seperti itu. Akhirnya saya tolak gitu. Alhamdulillah saya merasa terselamatkan nama baik saya oleh informasi orang terdekat saya merasa terselamatkan nama baik ibu bapak saya, keluarga besar saya, kakek saya, biaya, ya, dan masa depan saya, karir saya bahkan saya merasa terselamatkan oleh orang terdekat saya. Dan saya memang juga pendidik, ya. Izin menyampaikan saya boleh isi dulu, ya. Saya juga pendidik, saya dosen komunikasi ya, dari 2020. Jadi memang saya tahu efek film itu bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat. Ya. Orang nonton film baik, insya Allah jadi baik atau tambah baik. Ya. Orang nonton film yang nggak baik, nonton film yang buruk, bisa efeknya bisa bawa keburukan film tersebut. Jangan sampai ya. Kita berusaha menambah amal jariah yang kita lakukan dosa jariah kita. Makanya saya hanya mau main film yang baik. Saya sebagai dosen komunikasi, ya S1 saya di Paramadina, terus saya diminta ngajar oleh Institut Sekiami 2020 sebelum COVID sampai setelah COVID, ya online dan offline saya ngajar. Dari offline ngajarnya langsung di kelas, terus COVID online saya ngajar pertama kali jadi dosen komunikasi di Institut Sekiami di Cempaka Putih. Jadi dari dulu sampai sekarang saya di Cempaka Putih itu bahagia banget. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Jadi dulu sampai sekarang saya di Cempaka Putih selalu bahagia. Nah, terus saya jadi dosen saat ini Kaskia, gitu ya. Karena S2 saya yang kedua itu saya dapat beasiswa dari Prof. Santi Antonio. Ya. Alhamdulillah lulus akhir tahun kemarin tepat waktu 4 semester dapat IPK 3,41, lumayan lah ya. Lulus tepat waktu 4 semester bukannya apa-apa, karena 16 satu semester harus bayar sendiri ya. Emang kan ya, mendingan uangnya buat jajan anak-anak ya. Akhirnya harus terpaksa lulus tepat waktu, enggak lulus tepat ya. Jadi saya menyampaikan kepada teman-teman semua yang dari sini ya, tuntutlah ilmu terus ya.
bukan mencari gelar. Saya kalau mencari gelar dari S2 Paramadina langsung aja S3, insya Allah selesai juga. Tapi saya ingin menuntut ilmu, ya. Saya ingin mendalami juga ilmu ekonomi syariah. Jadi dari komunikasi saya mempelajari ekonomi syariah, ya. Jadi belajar aja terus, ya. Itu next insya Allah kemudian saya akan lanjutin studi saya juga, ya. Nah, ini dia yang saya sampaikan. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya ada di sini bahwa yang isi acara di masjid kita kali ini yaitu Masolidi atau berdakwah. Ada diferensiasi perjuangan ya. Di level saya saat ini itu tawaran itu ada aja. Ya. Saya itu udah nolak tawaran main film, main sinetron itu dengan penuh resiko. Ya. Istilahnya menolak kerjaan, menolak uang, ya. Istilahnya menolak popularitas itu dari 2008. Dari usia 19 tahun ya. Dulu ditawarin sinetron, ya ini juga sering saya ceritakan di prolog saya ngisi kajian atau seminar. Yang sinetron ditawarin peran utama ya. Produsernya mau mencoba saya jadi peran utama. Dipanggil saya, screen test, namanya itu screen test, saya peran utama. Screen test itu kecocokan peran. Itu setelah casting, kalau casting kan untuk umumnya. Di screen test itu aktor yang dicoba untuk diplot jadi peran utama. Screen test itu udah istilahnya syuting ya, istilahnya beberapa scene di setnya sama pakaiannya udah dengan pakaian tokoh tersebut. Ya. Saya udah screen test. Saya tanya ke sutradaranya, peran saya bagaimana Pak? Oh peran Holidi boncengin pemeran utama yang motor Harley. 2012 tuh ya, saya belum berkeluarga, ibaratnya masih single lah ya. Padahal bebas saja, gitu kan. Ya sebenarnya sampai kapan itu juga bebas saja ya. Cuman ini memang prinsip dari saya sendiri. Naik motor Harley, saya dipasangin artis perempuan lagi foto ya waktu itu. Terus, dia mesti peran utamanya, pemeran perempuannya sih ini. Saya berpikir naik motor Harley harus nyapu gitu. Bahasa anak cowok itu nyapu gitu ya, harus meluk ini ya. Terus perannya saya di situ boncengin pemeran utama naik motor Harley nganterin kuliah tiap hari. Waduh, saya baca skenario ya. Ada adegan pelukan, cium kening dan lain-lain. Aduh, gimana ya? Akhirnya ya saya mantap sekali. Yes. Ya mungkin banyak laki-laki yang menginginkan ya peran tersebut gitu. Ya gitu ya, dibayar gitu ya. Tapi saya tidak mau. Padahal waktu itu keadaannya saya masih ngontrak di Kalibata, ya di gang depan masjid di Jaksel. Dari dulu tinggal di Jaksel dari 2004. Ya, istilahnya lagi ramai istilah anak Jaksel. Padahal saya Jaksel dari dulu juga merasa biasa aja. Ramai anak Depok ya. Ya ramai banget ya. Anak Jaksel istilah itu ya. Nah berikutnya saya padahal lagi ngontrak ya, gitu kan. Mobil juga beli second waktu itu Civica. Tapi dekat masjid rumah saya, alhamdulillah. Terus kemudian dapat tawaran seperti itu. Keinginan beli rumah baru ada. Satu episode 10 juta. Itu aja terus 10 juta. Kalau 30 hari ya 300 juta. Ya. 7 bulan tayang 2,1 M uang saya. 2012 1 gram logam mulia itu masih 350.000 rupiah. Sekarang nilainya udah 2 juta. Tapi saya tolak. Ibu abah saya waktu itu lagi di Jakarta, saya ceritain harus dipanggil ke kantor PHD. Ibu abah saya ditawarin main sinetron, tapi adegannya pelukan, ditolak aja ya. Sudah saya tolak. Saya ngomong ke produsernya, ibu abah saya bilang udah, ibu pengen kamu jadi pakai kuliah Islam. Tawaran yang tidak sesuai syariat agama Islam ditolak aja. Saya sampaikan ke produsernya. Nah ini buat teman-teman para ustadz nih, tugas kita semuanya. Kita ini sebenarnya mubalik. Dalam arti mubalik itu bukannya tugas ustadz, kiai, guru kita, tapi semua ya. Dalam artian kita wajib menyampaikan salah satu ikatan di tablik menyampaikan syiar ya, tentang kemuliaan Islam. Saya itu berpikir ya setelah chat ke produsernya. Waktu itu zaman BBM, BlackBerry Messenger ya, belum ada WA ya, 2012 ya. Saya chat produsernya non muslim, tapi mendukung film-film Islami, sinetron Islami juga mendukung.
Tapi kali ini mau mencoba saya untuk jadi pemeran sinetron umum, gitu ya. Kan salah satu strategi marketing kan. Kalau ini biasanya sinetron Islami, film Islami. Coba deh, sinetron umum pasti banyak nih yang nonton, kan penasaran kalau ini kalau berperan sebagai cowok yang boncengin cewek naik moge gitu ya, naik motor Harley itu seperti apa, pasti penasaran, rating pasti bagus nih. Saya sampaikan kepada produsernya, saya menghormati beliau juga, Pak, terima kasih atas tawaran kerjaan ini, tapi mohon maaf, saya menolak, saya masih ingin berdakwah, saya tidak mau pegang tangan pelukan atau ciuman. Saya terkaget-kaget jawaban beliau, gitu, Masya Allah, gitu ya. Karena dia ngomong gini, gitu ya. Kholidi, justru saya terima kasih kepada Kholidi karena saya lebih tahu tentang Islam. Gitu. Saya bilang Masya Allah, karena ternyata kita wajib menyampaikan kemuliaan Islam ini juga terhadap orang di luar Islam. Jangan jadikan Islam kita ini Islam yang eksklusif. Kita harus inklusif. Jangan hanya mendakwai orang-orang yang udah balik. Tugas kita mendakwai orang yang belum balik. Saya memilih jalur di dunia entertainment, di film maupun sinetron, ya, untuk berdakwah di situ, membuat film dengan partner terbaik saya, berkarya bareng dengan partner terbaik saya, alhamdulillah. Dan ini saya sampaikan, beliau non Muslim, sampai mengucapkan makasih, lebih tahu tentang Islam. Karena mungkin selama ini beliau merasa artis-artis dibayar berapapun, ya, disuruh ngapain aja mau, kan beliau uangnya banyak kan produser. Tapi ini ada yang nggak mau sih oleh ini. Oh ternyata begitu dari Islam. Saya di sini berpikir, oh Masya Allah, ini ya kewajiban kita selaku umat Muslim menyampaikan kemuliaan Islam ini juga harus terhadap atau kepada orang-orang di luar Islam. Ya, para ustaz di sini yang punya kewajiban besar, gitu ya. Silakan tuh diimplementasikan, gitu ya, diimplementasikan dengan job desk masing-masing, gitu ya. Menyampaikan kemuliaan Islam juga harus terhadap orang di luar Islam, ya. Jadi ini saya sampaikan perjuangan, ya, perjuangan dakwah, ya, perjuangan dakwah, karena memang gitu ya. Saya ada di nonton film Ketika Cinta Bertasbih, ya orang-orang berdakwah semuanya, gitu ya, gitu ya. Terus kemudian ini seperti beberapa registrasi penulisnya lagi di Jerman, tadi pagi subuh WhatsApp saya juga, beliau udah di Bandara Frankfurt, katanya sore ini sampai Jakarta, besok kita temuin saya untuk datang ke makamnya Pak Yusuf Paul, karena ya beliau bersahabat, ya, gitu ya. Beliau bersahabat untuk membuat film Ketika Cinta Bertasbih, beliau sukses dan 5,5 juta penonton, gitu ya, Ketika Cinta Bertasbih, ya, bersahabat. Dan inilah saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, bahwa kewajiban kita berdakwah itu ada, gitu ya. Bukan hanya di kalangan kita saja, ya, tapi ke orang di luar Islam juga wajib kita menyampaikan kemuliaan Islam. Awal bisa tentang hidayah itu kan bukan pikiran manusia, ya. Ya, Nabi Muhammad diminta ngasih hidayah, Nabi Muhammad ini kepada kaum Quraisy yang belum masuk Islam, ya, beliau menyampaikan bahwa hidayah itu di tangan Allah, ya. Hidayah itu hanya Allah yang memberikan, ya. Kata Nabi Muhammad, saya hanya menyampaikan perintah Allah yang membukakan hati untuk manusia-manusia tersebut, ya, untuk mencintai Islam. Itu hidayah itu di tangan Allah, hidayah itu di kuasa Allah, ya. Jadi kewajiban kita hanya mengajak, ya, tentang hasil itu Allah. Ya, dan di sini saya menyampaikannya bahwasanya begitu banyak, ya, ujian saya sebagai aktor Islam. Mungkin antum-antum semua yang lihat di sini, ada yang ingin jadi pemain film, gitu ya, ada yang ingin jadi artis, gitu ya, banyak, jangan dikira loh, ya. Di pesantren itu saya datang, sebenarnya siapa yang jadi artis juga Mas Widi, gitu ya. Ya nggak apa-apa, saya bilang, saya hanya menceritakan bahwa di level saya ujiannya banyak. Justru lebih banyak ujiannya laki-laki sebagai aktor di dunia entertainment. Kenapa? Karena kalau perempuan udah pakai hijab atau arisan hijab, nggak mungkin ada produser itu nawarin miliaran suruh copot jilbab. Mana berani zaman sekarang? Nggak mungkin, ya.
yang ada diviralin ya, malu sendiri PH tersebut bisa ramai di koran. Tapi laki-laki kayak saya biasa jadi ustadz ya. Produser nawarin saya, digodain uang segini nih Holly, tapi jadi pemain umum, kamu ceritanya di sini jadi ketua geng motor gitu ya. Saya juga pernah ditawarin seperti itu. Tinggal copot peci, baru copot pakaian ganti gitu ya, gitu kan, pakai jaket dan lain-lain. Udah pernah dengar beda, tapi saya memilih menggunakan peci, baju ini, ya, baju untuk berdakwah, ya, peci untuk berdakwah gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Saya ditawarin film komedi 2017. Waktu itu, nah saya masih bayi juga, gitu ya. Nah, dan pas setiap hari pun pengeluaran keuangan juga tiap hari. Saya ditawarin, nilainya 150 juta nih film komedi. Bukan masalah film komedi. Saya ngecek kalau 200 juta gimana? Saya ngetes gitu ya ke mereka gitu. Terus dikabarin Mas Soli, besok kami kabarin ya, kami sampaikan pada perusahaan. Besoknya saya dikabarin, Mas Soli perusahaan oke 200 juta benar Mas Soli. Kita ketemu langsung tanda tangan kontrak ya. Saya bilang tunggu dulu. Anda sudah tahu belum tentang saya? Kalau saya main film punya 2 syarat. Yang pertama saya tidak mau berada pegangan tangan pelukan atau ciuman. Yang kedua saya cek dulu skenario Islami atau tidak. Kalau tidak Islami saya tahu. Dikirimlah skenario kepada saya. Ketika saya baca, innalillahi. Ternyata ini film komedi yang di dalamnya pakai banyak perempuan pakai baju terbuka. Ceritanya saya ketua geng motor gitu ya. Jadi godain cewek pakai baju seksi ngajak geng saya gitu ya. Ya Allah, ini nggak sesuai gitu ya. Jadi bukan salah film komedinya, tapi isi ceritanya tersebut. Gitu kan. Saya berharap juga film komedi yang baik ya. Akhirnya saya tolak. Jangankan itu, saya pernah ditawarin jadi cameo switch gitu ya, switch peran. Biasanya saya jadi ustadz. Ya. Ceritanya di pesawat. Samping saya itu salah satu pemeran di film itu. Biasanya saya sebagai ustadz ini dibalik. Ceritanya saya pakai cincin batu akik banyak gitu ceritanya. Terus ceritanya saya diingetin justru sama sebelah saya mau naik pesawat, saya diingetin untuk berdoa gitu. Film komedi ya. Saya nggak sebut judulnya ya. Gitu ya. Ya nggak mau saya. Satu scene aja masukin di film kami gitu kan. Nilai sekian puluh juta gitu. Cuma satu scene gitu kan. Tapi ini di suite. Biasanya Mas Solidi jadi ustadz. Ini Mas Solidi ceritanya malah diingetin untuk baca doa dari pemeran yang si ini di sampingnya yang duduk di pesawat. Itu aja saya nggak mau gitu. Padahal ya, tinggal datang aja kalau casting satu shift dibayar puluhan juta selesai kan. Tapi kan menjadi komedi gitu kan. Biasanya Holidi perannya ustaz tapi di sini Holidi pakai cincin akik gitu ya. Terus malah diingetin orang sebelahnya itu berdoa sebelum naik pesawat gitu, sebelum pesawatnya take off gitu. Jadi saya nggak mau lah naik pesawat kayak gitu. Makanya naik pesawat dengan orang yang saya sayangi, nah itu kan ya. Jadi inilah perjuangan saya untuk berdakwah. Untuk berdakwah selama itu saya berjuang seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, ya orang akan diuji oleh Allah, ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Saya ngerti itu ujian. Saya ngerti itu ujian. Ya, gitu. Ahasiban nasu ayatul ayatullahu layu. Allah akan menguji kita. Ya, Allah bertanya kepada kita, wahai manusia, apakah kamu beriman? Jika kita menjawab iya, maka ya kami akan menguji kamu seperti orang pendahuluan. Kita akan diuji ya. Diuji. Paling berat ujiannya di hadis Arba'in ya, kata Nabi ketika sahabat tanya, wahai Nabi, siapakah orang yang paling berat diuji oleh Allah? Yang paling berat adalah pertama orang yang soleh, kemudian orang yang alim, kemudian para nabi, kemudian para rasul. Jadi kita semakin baik, semakin alim, ya siap-siap aja kita akan diuji ya. Banyak yang senyum-senyum ya. Ya siapa di sini merasa ketika memperbaiki ibadahnya malah dapat ujian? Ada? Ada. Ya, Allah ingin melihat kita ya sejauh mana ujian itu kita bisa lewati. Apakah kita tetap ya menghadap Allah atau berpaling ya dari Allah ya. Ketika ujian kita wajib bersabar ya. Innallaha ma'as-sabirin, ada lagi mengopi tekus sendiri. Allah mencintai orang-orang yang sabar, mengopi sendiri. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar ya.
senantiasa melewati semua ujian ini dengan baik. Saya pun sampai kalau kita ditanya apakah berharap ada gantinya Mas Wali nolak tawaran ratusan juta, bahkan mungkin sampai miliaran ketika jumlah episode tersebut ditolak. Saya tuh nggak pernah. Gila ini Om nggak pernah. Nolak tawaran ini semoga ibaratnya nanti ada uang gantinya ya dari Allah. Amin. Tidak. Nggak tahu kenapa. Saya itu kalau ditanya ibaratnya uang atau harta itu insya Allah nggak nempel di saya. Kalau nempel ya dari dulu ya. Gitu. Ambil aja semua sinetron, ambil aja semua tawaran, uang saya akan banyak. Kalau butuh uang, ya semua orang butuh uang. Yang sudah kaya harta masih korupsi juga ada kan, gitu kan. Padahal secara harta mungkin sudah banyak, tapi masih korupsi. Berarti kan nggak pernah selesai tuh namanya tentang kebutuhan dunia atau harta. Ya. Jadi inilah ya, letak kita itu sebagai umat Islam itu di value, ya. Di apa value? Value itu nilai. Ya, apakah nilai kita ini baik di mata Allah? Apakah nilai kita ini baik ya di dunia ini? Ya. Ya, saya merasa itu akan terjawab semuanya ketika kita berhasil melewati ujian demi ujian. Ya. Dan di sini lah ya, teman-teman semuanya. Ya. Ketika ada yang nanya mungkin Mas Uli kenapa kok nggak mau main film horor gitu? Padahal ceritanya juga istilahnya sulit tetap jadi ustadz. Iya, saya tuh berpikir gitu kan, khawatir di scene-scene film horor tersebut ada yang tidak sesuai syariat agama. Siapa yang jagain di cerita tersebut? Ya, kadang-kadang kan film horor itu ditambah-tambahin kan, biar orang banyak nonton, ya kan gitu loh ya. Ini nggak sesuai dengan syariat Islam gimana? Saya pernah ditawarin, ya, dipanggil di sebuah production house gitu ya. Ada 3 pemain film lele Pak, ya. Salah satunya saya. Terakhir saya masuk ke ruang produser. Produsernya orang asing tapi bisa bahasa Indonesia. Ketika datang di ruang tersebut, saya langsung dikasih cek kosong. Itu benar-benar tinggal kamu nih, Hollywood, yang belum menyampaikan dibayar berapa di film itu. Tinggal kamu yang belum menyampaikan mau dibayar berapa di film kami. Ya. Kasih cek kosong ya. Saya bilang, Bu, peran saya sebagai apa? Oh tenang aja. Peran kamu ya, sebagai ustadz tetap ceritanya ustadz ini, ya, ustadz ini kuliah di luar negeri. Pulang ke Indonesia ustadz ini, tapi jadi korban pertama yang mati dicakar anak iblis. Nah, kira-kira masuk akal. Tetap jadi ustadz, tetap gitu. Tapi ustadznya kalah sama setan. Ini kan syariat agama